knalpotnya udah nggak ada, dibawa pulang nggak mesinnya? BRT elektrik, bahkan semuanya memang BRT. Nomornya akan ganti. Ya aman cowok, enak. Tekan-tekan tuh nggak ada fungsi apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Mary Garage. Yang kali ini kita akan review motor listrik. Jadi motor konversi listrik dari bebek Yamaha nih, namanya Vega R. Nih motornya nih. Nah, motor ini adalah motor yang telah dikonversi jadi motor listrik. Kalian bisa lihat mesinnya udah nggak ada, tapi motor listrik itu identik dengan baterainya, bener nggak? Cuma kita akan kasih tahu nanti baterainya ditaruh di mana nih. Ini nggak ada, baterainya di mana? Knalpotnya udah nggak ada. Kalian bisa lihat, kita ada di Mary Garage. Jadi stay tune terus di video kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Gasket. Oke, ini adalah Yamaha Vega R yang keluar di antara tahun 2006, 2007, 2008, 2009 juga kayaknya masih ada. Yang kode mesinnya tuh 5TP, sama kayak Jupiter. Cuman mesinnya udah nggak ada, sebendel. Ini kita udah ganti, nggak ada karburator, adanya throttle body sama TPS. Kontrolernya ada di bawah. Kenapa di bawah nanti kita bakal kasih tahu. Ada dinamonya juga di bawah. Aman nggak di bawah nanti kita kasih tahu juga. Baterainya di mana nanti kita kasih tahu juga. Ini kalian bisa lihat knalpotnya nggak ada. Tampilannya seperti ini. Ini bukan sengaja nggak dipasang sayap, tapi emang begitu datang pas mau konversi kemarin program konversi, ini sayapnya nggak ada kebetulan. Jadi pas banget buat kita lihat atau review motor ini. Jadi kita bakal cek satu-satu. Oke, lanjut. Kamera bisa lebih dekat. Kita bisa lihat dari dekat mesinnya nggak ada. Pertanyaannya tuh biasanya kalau sebelum konversi tuh jika kalian menggunakan yang subsidi pemerintah, itu mesinnya dikemanain bang? Kalau motor dikonversi boleh dibawa pulang nggak mesinnya? Nah itu pertanyaan yang banyak banget gue temuin di kolom komentar. Mesinnya jika kalian mengambil yang subsidi, mesin yang sebendel ini itu tidak bisa dibawa pulang jika kalian ambil yang program subsidi. Jika kalian ambil yang tanpa program subsidi, kalian boleh bawa pulang mesinnya, tapi biayanya pasti lebih mahal. Kalau di total tuh kurang lebih tanpa subsidi itu 15,5 juta. Nah, kalian bisa nikmatin subsidinya itu potongannya sebesar 10 juta. Artinya kalau boleh dipikir-pikir nih, anggap aja mesin kita itu dibayarin 10 juta ya. Bener nggak? Tapi kita dapat mesin yang kualitasnya lebih baru. Boleh dibilang kalian dapat motor baru dengan fisik tua. Jadi motornya baru, mesinnya baru, cuman tampilannya tampilan tua. Jadi seperti itu. Mesinnya dikemanain? Mesinnya akan dihancurkan. Mesinnya akan dihancurkan sebagai syarat kalian menerima subsidi. Dan sebagai bukti motor kalian telah dikonversi seperti ini. Jadi mesinnya itu akan dihancurkan. Kalian nggak bisa bawa pulang. Nanti kita bakal kasih tahu kalian bakal dapat apa aja di motor ini. Stay tune terus. Jangan lupa di like. Nah, di sini kalian bisa lihat dinamo BLDC-nya. Ada marking BRT elektriknya juga. Artinya ini produk dari BRT elektrik. Hampir semuanya BRT elektrik, bahkan semuanya memang BRT. Wow. Ada Bintang Racing Team dan BRT elektrik. Di sini kalian akan mendapatkan kapasitas dinamo 2000 kW atau 2000 watt, 72 volt 2000 watt. Nah, dibantu dengan controller yang ditaruh di bawah sini nih. Ini controller namanya Juken 10. Juken 10 ini selain untuk motor konversi, Juken 10 ini juga bisa untuk motor listrik pabrikan yang lain. Jadi ini adalah peran atau yang menggantikan kinerja dari si CDI-nya atau otak motornya, boleh dibilang otak motor ya teman-teman. Controller ini yang akan memprogram si motor listrik ini. Jadi dinamo ini akan bekerja menyesuaikan atau berdasarkan instruksi dari si controller ini teman-teman. Pertanyaannya, aman nggak dinamo BLDC dan controller ini jika diletakkan di bawah seperti ini? Yang kalau boleh dibilang nih kondisi Indonesia nih rata-rata musimnya tuh musim hujan, musim panas, yang otomatis lebih banyak ketemu banjir ya teman-teman. Dinamo ini dan controller ini, controller yang khususnya ini udah IP67, artinya ini aman terhadap air. Karena saat melakukan pengetesan pun ini direndam di dalam akuarium. Nanti gua kasih cuplikannya di pojok. Direndam di dalam akuarium sambil motornya dihidupkan. Untuk dinamonya udah tidak perlu diragukan lagi. Ini dinamonya juga tahan air. Kemarin kita coba di beat dengan genangan air setinggi ini, itu aman. Jadi udah kerendam tuh dinamo BLDC-nya, itu aman. Begitu kita lakukan pengecekan di bagian dalam dinamonya pun itu masih kering. Perbedaannya di motor jenis karburator itu kalian akan melihat yang namanya
karburator ya, yang biasa kalian setting. Di sini kita tidak menggunakan karburator lagi karena di sini kita ada yang namanya throttle body. Nah, kita bisa lihat lebih dekat lagi nih ya. Untuk karburatornya, fungsinya itu digantikan oleh si throttle body motor listrik ini atau EV throttle body. Nah, bentuknya tuh cuma plat aja, kalian bisa lihat. Dibantu dengan TPS. Jadi ini nanti ada bukaan gasnya. Jadi seperti ini, teman-teman kalian bisa lihat. Nah, bukaan gas ini nanti akan dibaca oleh si sensor yang warna kuning ini nih, sensor TPS. Si sensor TPS ini akan mengirim sinyal ke controller ini, Juken 10 ini. Nanti pergerakan dinamo berdasarkan dari perintah si controller. Artinya mereka saling berkesinambungan, teman-teman. Kita bakal lihat lagi bagian mana aja. Sekarang kita lanjut, kita ke baterainya nih, karena kalian belum lihat baterainya nih. Baterainya ada di mana? Nanti kita bakal kasih tahu baterainya ada di mana. Bagian belakang si motor Vega R ini nih. Nah, Vega R ini kalian ada yang hilang nggak nih? Sepertinya ada yang hilang ya. Ceding di sini nih. Nah, sini harusnya dia ada knalpot, tapi ini udah nggak ada karena emang sudah tidak dibutuhkan lagi knalpot. Kalian bisa lihat, tapi tetap pantas. Kalian bisa lihat dari belakang nih, tetap pantas. Jadi balance kanan dan kiri, biarpun nggak ada knalpot. Yang menariknya, nah, gear set dari BRT juga kalian dapat. Jadi misalnya kalian datang konversi kondisi gear belakang atau gear depannya itu udah tajam-tajam, yang udah nggak maksimal, nggak bagus, kalian akan dapat gear set yang depan dan belakang nih. Udah ada cover rantainya juga, cover gear ya khususnya, cover gearnya juga dari BRT Electric. Nah, kalian bisa lihat nih, brandnya juga nggak main-main. Kita pakai Triple S dari BRT Electric nih, dia menggunakan Triple S untuk penggerak roda belakangnya. Jadi yang menggerakkan adalah si dinamonya, teman-teman. Dinamonya terus disalurkan tenaganya melalui si gear set ini ke roda belakang. Gearnya bersih. Jadi jos banget nih kalau kalian lihat dari sebelah kiri. Apalagi kalau dipasang sayap ya. Kebetulan ini ownernya konversi tanpa ada sayapnya. Ini dia penampakan dari sebelah kiri ya. Kalau dari sebelah kiri yang tanpa knalpot, ini ada gearnya di sini. Untuk posisi baterainya kita sembunyikan atau kita simpan di sini nih. Nah, untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya 20 ampere 72 volt. BRT Electric. Dia udah NMC lithium baterai, artinya ini baterainya udah lithium, NMC juga, terus sudah ada BMS-nya juga. Jadi kalau kalian saat charger itu aman, jadi dia akan cut off dengan otomatis jika baterainya sudah penuh. Di area bagasinya artinya nggak ada space untuk menyimpan barang. Mungkin ada, bisa barang yang kecil-kecil ditaruh di sini bisa. Jadi emang bagasi sebelumnya juga kecil, mungkin kalau jas hujan masih aman lah di sini. Kita bisa lihat ya. Ini baterainya, ada pengamannya juga nih. Ini MCB. Ini MCB ini wajib nyala saat kalian melakukan pengecasan. Nah, indikator baterainya di sini nih. Untuk di unit baterainya ya. Nah, ini kebetulan full, ada 4 unit. Jarak tempuhnya berapa untuk satu baterai ini? Jarak tempuhnya itu kurang lebih di 50 km. Yang warna merah ini adalah DC-DC converter. DC-DC converter. Apa itu, Bang? Nah, DC-DC converter adalah satu komponen atau salah satu part yang penting banget di motor listrik. Kelistrikan di motor standar itu di 12 volt, terutama speedometer dan bagian perlampuannya. Rata-rata tuh harusnya di 12 volt. Sedangkan baterai yang digunakan dan dinamo yang digunakan ini adalah 72 volt. Gimana caranya dia jadi 12 volt? Nah, melalui si converter DC-DC ini. Jadi kesimpulannya dia adalah perubah atau pengkonvert yang mengkonvert dari daya 72 volt menjadi 12 volt yang akan disuplai ke seluruh motor, teman-teman. Oke, ini yang warna merah ini. Jadi ini udah protect juga. Untuk bracket baterainya sendiri ini udah disediakan dari BRT. Jadi kalian terima beres, kalian tinggal bawa ke bengkel rekanan terdekat atau bengkel binaan konversi terdekat yang banyak tersebar di seluruh Indonesia. Nanti kalian boleh tulis di kolom komentar kalian dari mana, pengen konversi, boleh. Nanti kita bakal bantu. Atau kalian bisa langsung ketik di www.brtelectric.co.id. Nah, ini bracket-bracketnya kita pasang di sini. Kita connect ke si rangka lamanya nih. Kalian bisa lihat. Kelihatan ya si bracketnya. Baterai ini juga udah IP67, artinya tahan terhadap air. Tahan terhadap air. Di sini udah protect juga. Ini juga
kedap air, aman jadinya. Lihat, ini keren banget, ini tebal banget barangnya, bahannya juga bagus banget, desainnya juga, jos banget lah ini pokoknya. Menarik nggak? Nanti kita bakal review bagian yang lainnya teman-teman. Untuk plat nomornya juga ini masih plat nomor berbahan bakar bensin. Ini masih warna putih. Nanti ini nggak bakal kepake lagi nomornya, jadi mungkin ini nggak akan di blur karena ini akan dirubah plat nomornya menyesuaikan urutan kendaraan yang dikeluarkan dari Samsat. Nanti di sini akan ada plat strip biru, nomornya akan ganti, surat-suratnya juga akan ganti, STNK dan BPKB-nya juga akan disesuaikan menjadi motor listrik. Dan otomatis kalau kalian mau tahu, pajak motor listrik itu jauh lebih murah daripada pajak kendaraan berbahan bakar bensin. Jadi jauh banget turunnya. Jadi nanti kalian bisa cek lagi pajaknya turun jadi berapa. Sekarang kita ke bagian depannya nih. Ini ada indikator. Kuncinya gua ambil dulu nih di belakang. Kita bakal colok nih. Salah. Ini udah dol kuncinya. Nah, ulang ya. Nah, dia nyala. Ini udah on artinya. Tapi indikator ini nggak akan terlihat on kalau kalian nggak menghidupkannya atau di starter. Jadi indikatornya ini masih pure bawaan semua. Penambahannya tuh hanya ada di dua tombol ini aja. Yang pertama ada tombol mode 1, mode 2. Dan tombol merah ini adalah mode mundur. Nanti kita bakal cobain juga gimana rasanya. Sekarang kita coba hidupkan motornya. Cukup dengan kalian tahan 2-3 detik. Nah, kalian bisa lihat indikatornya udah nyala. Ini artinya udah bisa dinyalakan. Nih, kita bisa lihat ya. Set. Ini di mode 1. Ini di mode 1, kalian bisa lihat tuh. Nyala, nggak ada knalpot, tanpa ada suara. Ini udah jos banget pokoknya. Nanti kita bakal cobain jalan juga. Kita cobain rasanya gigi 1, gigi 2. Gigi 1 ya, mode 1 ya tepatnya ya. Mode 1 itu di setting sampai berapa kilometer per jam. Dan mode 2-nya juga sama. Dia lebih tinggi, lebih responsif di mode 2. Indikator nyala, artinya udah netral. Mematikannya cukup di kontak aja juga bisa. Atau begini juga bisa. Nah, kalian cukup tahan, ini udah mati. Nggak bisa digas lagi. Kalian bisa lihat. Oke. Jadi ini udah aman. Tinggal kalian cut off. Untuk bagian lampu-lampunya juga masih aman ya, masih nyala. Ini udah dirubah jadi LED. Ini bawaan motornya ya. Jadi ini udah dirubah. Lampu sennya kita coba nyalakan juga di sebelah kiri. Masih nyala, aman. Kedipannya sama karena dia tetap menggunakan flasher. Sebelah kiri juga sama. Jadi ini aman banget, teman-teman. Kita ulang. Sen lampu kiri. Sen lampu kanan. Lampu jauh, lampu dekatnya juga main. Oke, jadi ini masih sama kondisinya sama motor yang sebelumnya belum dikonversi dan setelah dikonversi. Yang membedakan hanya bahan bakarnya aja. Bahan bakar yang sebelumnya menggunakan bensin, pertalit, sekarang bertenaga listrik. Jadi nggak perlu mampir-mampir ke booth bensin lagi. Nah, ini untuk chargernya. Ini dia chargernya. Ini indikator hijau karena udah nyolok. Ini di 600 watt, 72 volt, 6 ampere. Ini chargernya udah terkonek ke sini. Jadi kalian tinggal colokin ini aja ke port chargernya, teman-teman. Kita colokin sekarang ya. Kalian tinggal colok aja ke si port chargernya. Pluk. Ini kan masih warna hijau tuh ya. Nah, setelah warna hijau itu artinya belum masuk si daya listriknya. Artinya arusnya belum masuk ke si baterai karena ada protek di situ. Sekarang kita harus tekan tombol si warna biru ini. Gimana, Bang? Tekan, Bang. Gue dijorokin bang, biasa aja. Nah, kalau udah warna merah begini, itu artinya udah mulai masuk ke pengisian. Nah, kenapa ini di sini ngelewer begini? Harusnya ini ada sayapnya. Jadi biasanya kita taruh di bagian sayapnya. Jadi karena dia datang tanpa sayap, asik, tanpa sayap, malaikat dong. Nah, karena dia datang tanpa sayap, jadi kita biarin di sini. Nanti kita bilangin ownernya, Om mau dipasang di mana atau Om sayapnya mana, nanti kita pasangin gitu. Untuk baterainya kita bisa lihat, nah ini udah mulai melakukan pengisian teman-teman tuh. Untuk sampai penuhnya itu kurang lebih dari 0 sampai penuh tuh di 3-4 jam. Jadi ini karena nggak sampai penuh, nggak kosong-kosong banget, ini nggak lama. Gimana? Menarik banget nggak? Motor Vega R 2008 yang telah dikonversi jadi motor listrik. Oke,
Gue udah pakai helm nih. Kalau busanya dihilangin jadi helm perusak ketampanan seperti biasa. Nah ini artinya gue akan cobain keliling daerah Citra ini nih. Jadi kita bakal cobain muter-muter di daerah Citra. Nih, yang kerennya motor listrik ini, gue sambil pegang topi ya. Yang kerennya motor listrik ini nih, kalian cukup pencet tombol merah yang tadi gue tunjukin. Lampunya akan berkedip, kalian tinggal mundur aja. Wih, enak kan? Sekarang kita di mode 1. Nah, mode 2-nya lumayan responsif. Nanti kita bakal coba jalan. Jadi stay tune terus di channel YouTube kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Kita bakal coba jalan. Gua prepare dulu nih ya. Gaskan. Oke, sekarang gua udah siap nih buat berkendara. Kita nyalain kontaknya. Kita starter. Ini gue cabut aja ya. Tadi gue udah cobain, cuman gagal karena mikrofonnya nggak masuk. Ini copot jatuh, ini pengok no, kelindes tadi. Ini jatuh. Jadi ini penyakitnya motor-motor lama nih, yang sering colok-colok karena udah makan usia juga ya. Sekarang kita geser dulu, geser titik dulu karena ini agak bermusik. Gue takut ke bawah suasana jadi pengen joget. Kita geser dulu biar kalian kedengeran. Nah, nih di sini agak jauh dari si bengkel sing. Nah, ini di mode 1 teman-teman. Jadi ini di mode 1. Nah, yang warna merah ini tadi adalah mode mundur. Ini kita bisa cobain di mode mundur. Dia akan berkedip di sini tuh. Kelihatan nggak? Nah, dia berkedip di sini. Artinya ini udah bisa dipakai buat mundur. Tuh. Nah, ini mundur ini bukan buat jalan mundur ya, tapi ini buat bantu kalian kalau parkir ke belakang yang agak-agak nanjak atau ngeluarin motor dari parkiran itu enak banget nih di mode mundur. Terus pertanyaannya, kalau misalnya lagi dipakai jalan nggak sengaja pencet mode mundur gimana? Oke, kita cobain. Nah, misal dipakai jalan kayak gini terus kita pencet mode mundur. Nah, ini kita tekan-tekan. Tekan-tekan tuh nggak ada fungsi apa-apa. Artinya mode mundurnya nggak akan berfungsi. Nah, kita balik lagi sebelum kita ke jalan raya ya. Ini kita mode 1. Mode 2, klakson juga berbunyi nih. Nah, klaksonnya juga normal, aman. Set. Sekarang kita cobain ke jalan. Karena kita udah siap nih, lampunya jauh deket, aman. Kita gas ke jalan raya. Ini kuncinya udah gue cabut nih, lihat nggak? Tengok-tengok dulu. Oke, lanjut, aman. Karena kosong. Sekarang gue lagi berkendara di mode 1 bre. Nah, ini mode 1, 0 ya. Kalau di sini 0 kalian bisa lihat. Nah, ini kita di mode 1. Tuh. Ini aman banget. Gak ada suaranya. Ini gue pakai mikrofon. Emang motor yang gak ada suaranya jadi ngobrol biasanya ya. Biasanya kalau kita naik ojek online atau bareng sama doi, bareng sama pasangan kita naik motor bareng kan ngobrol tuh ya, atau sama teman kita deh biasanya ngobrol ya. Nah, ini sennya juga hidup ya teman-teman, sennya, lampu sennya juga hidup. Nah, itu kan biasanya kita ngobrol ya, ngobrol itu biasanya hari ini kita makan apa, yang belakang tuh jawabnya apa? Hah, kamu mau makan ini enggak? Apa? Nah, kan gitu ya. Atau suaranya nggak kedengeran. Ayo, terus yang depan cuma bilang iya gitu. Nmax lumayan kencang. Kita coba ya di mode 2. Ini di mode 2 kita coba ikutin si PCX dan Nmax ini teman-teman. Kalian bisa lihat ini nggak kalah dari motor-motor bahan bakar speednya. Kita klakson. Jadi begitu caranya. Kadang emang harus klakson kalau memang sekiranya di depan kita kondisinya nggak ngeh kalau kita ada di belakangnya. Biarpun pakai motor bensin. Lumayan kan? Tenaganya lumayan di mode 2. Terus kita putar balik lagi. Untuk kenyamanan kaki-kaki tergantung kondisi kalian ya. Kondisi motor kalian. Jadi kalau kondisi motor kalian sehat, kaki-kakinya, bannya sehat,
shock blackernya bagus. Ini enak-enak aja, nyaman-nyaman aja. Apalagi bodinya nggak keter, aman. Nah ini sama nih Vega Air yang sama, kita kejar nih. Ini Vega Air yang sama, kita langsung ke mode 2. Lebih responsif teman-teman, lebih responsif di mode 2 nya. Terus kita mode 1 lagi boleh, ini biar lebih hemat lagi konsumsi baterainya. Vega Jet Air juga sama, bisa dikonversi juga, sama komponennya sama Vega Air yang ini. Kita klakson, doi. Nah ini kita udah sampai bengkel nih, kita udah cobain. Kuncinya gue cabut sengaja karena tadi pas nyobain jatuh. Tuh, sit. Nah, kebetulan tadi denonya lagi ada deno, sekarang udah beres. Sekarang kita udah sampai di Mary Garage. Selesai. Terus kita harus ambil kuncinya di kantong. Kita matiin. Sebenarnya bisa matiinnya seperti ini nih. Nah ini udah nggak bisa digas tuh. Udah nggak bisa digas teman-teman. Cuman biar lebih aman, kalian bisa. Oke. Ini kita udah selesai. Lanjut. Oh iya ya. Nih. Ini menarik nih. Ini temen gue nih kebetulan datang. Sigit namanya. Nih gue kasih mikrofonnya ke dia. Nanti kita bakal cobain bareng dia. Katanya ini bisa bawa beban berat nggak ya? Ini bukan apa ya? Bukan ini ya, body shaming ya, bukan ya. Tapi ini kita uji coba. Nah ini mikrofonnya kita kasih ke dia. Dia bakal cobain. Oke. Kita coba ya guys. Ini onin chip. Nyalainnya kayak motor normal pada umumnya. Nah, udah nyala itu. Aman cowok, enak. Boleh. Asik. Wah, asik banget gila. Boleh. Cok ngebut cok deh cok. Ois. Mantap saudara. Matiin. Wah, mantap. Kerasa berat dari motor. Enggak, ini motor responsif. Walaupun beban besar dia responsif, mantap. Ya, benar. Harus coba. Siap bang? Oke bre, reviewnya udah beres. Kita udah sore juga nih. Tadi kita udah coba-cobain jalan, udah beres semuanya. Jadi kalian yang mau konversi, syaratnya apa aja? Yang penting pajak kalian hidup, surat kendaraan kalian lengkap, STNK dan nama KTP-nya itu sama. Itu kalian udah berhak dapat subsidi teman-teman. Kita sambil musikan dari angkringan sebelah. Di dalam kita masih ada deno juga. Jadi jangan lupa tonton terus videonya di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share videonya. Thank you. Gaskan! Pencet mundur dong. Kan ini bisa mundur. Ayo balap. Kok balap sih? Bisa mundur sih. Iya, emang bisa mundur. Lu mau nyobain nggak? Udah tadi. Udah. Lu belum nyobain mundurnya ya? Belum. Nyobain mundurnya.